Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi dharaini amin. Faslun, adapun satu pasal halaman 22, faslun yang bawah 3 baris dari bawah. Halaman 22 3 baris dari bawah. Wa'lam ketahuilah anna syahwata, sesungguhnya syahwat, wal ghadaba, dan amarah, allataini, adapun syahwat wal ghadab, keduanya, artinya kalau diartiin keduanya, rujuknya syahwata wal ghadab, ya, nafsu dan amarah. Fil baha, ini yang dalam, ya, bangsa kehewanan. Ju'ilat, itu ju'ilata, dijadikan keduanya, aslinya ju'ilatani, nunnya dibuang, ya, karena tasniyah tuh. Ju'ilata, itu ju'ilata, dijadikan keduanya, syahwat wal ghadab. Aidon, juga, kalau di Jawa diartikan aidon halih malih. Aidon juga, fi bani Adam, dalam keturunan Adam, maksudnya manusia, dalam diri manusia atau dalam keturunan Adam. Walakinnahu, tetapinya ibni Adam, walakinnahu, tetapinya dia, ya maksudnya ibni Adam, itu otia, diberikan syai'an akan sesuatu, akhara yang lain, ziyadatan, sebagai bekal tambahan. Ziyadah itu tambahan sebenarnya, maksudnya sini bekal. Ziyadatan, sebagai bekal tambahan, alaiha, atas sifat ibni Adam, alaiha, atas sifat ibni Adam. Ziyadatan, sebagai bekal tambahan, alaiha, atas sifat ibni Adam. Buat apa? Lisyarafi, agar mendapat kemuliaan. Lisyarafi, agar mendapat kemuliaan. Wal kamali, dan kemuliaan sama aja, keutamaan juga boleh. Dan keutamaan atau kesempurnaan kamal. Dan kesempurnaan. Wa bidzalika, dan dengan ziyadah. Kalau di Jawa, wa bidzalika, lan kelawan mengkono ziyadatan alaiha, tahsulu, maka bisa mendapat, lahu, bagi ibni Adam, lahu, baginya ibni Adam, lahu, baginya, dapat apa? Ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifatullahi ta'ala. Ma'rifat itu kalau diartikan ya pengetahuan, ya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini istilah tasawuf, ma'rifat. Wa jumlati ajaibi, dan berbagai bagian keajaiban. Ajaib, bahasa kita ajaib sama. Kalau bahasa Arabnya ajaib.
Wa jumlati ajaibi dan berbagai bagian keajaiban sun'ihi ciptaan Allah. Ciptaannya rujuknya ke Allah. Wabihi dan dengan ziyadah, wabihi dan dengan ziyadah itu yukhalisu bisa menyelamatkan atau memurnikan dari khalis, ikhlas. Yukhalisu bisa menyelamatkan atau memurnikan, ikhlas itu murni atau selamat juga. Menyelamatkan nafsahu akan dirinya ibni Adam, akan dirinya ibnu Adam. Diselamatin dari apa? Min yadi syahwati, dari kekuasaan syahwat, ya nafsu ya. Wal ghadabi dan amarah, wa tasulu dan bisa mendapat lahu bagi ibni Adam, wa tasulu dan bisa mendapat lahu bagi ibni Adam apa sifatul malaika, sifatnya para malaikat. Malaikat itu jamak ya. Mufradnya apa? Masih ingat? Jamaknya malaikat, mufradnya apa? Malakun. Ya, jadi aslinya kalau yang benar tuh malak Jibril, malak Mikail gitu artinya. Kalau malaikat itu artinya para, ya. Jadi udah malaikat, udah jamak. Tapi kita sering nyebutnya malaikat Jibril, malaikat Israfil gitu ya. Tapi secara bahasa Arab kalau mufrad itu aslinya malak. Jadi kalau yang benar aslinya malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah. Jadi kita disebut malaikat biasa. Walidzalika dan karenanya ziyadah. Walidzalika dan karena demikian, ya demikiannya ziyadah. Walidzalika pokoknya kalau di Jawa itu artinya mengkono kelakuan. Apa artinya Mas Andre? Tahu, nggak tahu. Itu yazfaru mendapatkan. Itu yazfaru mendapatkan. Dengan tambahan itu juga kita bisa mendapatkan bisibai akan, atau dengan kebuasan. Sifat siba, buas, binatang buas. Kebuasan wal baha ini dan kejinakan. Watasiru dan menjadi kulluha akan apa kulluha sifat, ya sifatnya, sifat ziyadah itu musakhoratan tunduk lahu bagi ibnu Adam, lahu bagi ibni Adam, kama koyok oleh perkara kala kang dawu sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala, kama seperti halnya kala berfirman Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Mana Allahnya? Ditakdir. Wasakhara, firman surat Al-Jasiyah ayat 13. Ini potongan ya. Potongan ayat. Wasakhara lakum, dan ditundukkan untuk kalian, hukumnya kalian. Wasakhara dan ditundukkan lakum untuk kalian. Wasakhara dan ditundukkan lakum untuk kalian akan apa-apa fisamawati yang ada di langit, fisamawati di langit, boleh jamak ya, samai, jamaknya samawat, wama dan apa-apa fil ardi di bumi, jami'an semuanya. Surat Al-Jasiyah ayat 13. Kalau dilanjutannya inna fi dzalika la fi ayatin liqaumin yatafakkarun. Lanjutannya teman-teman tulis sendiri.
Sesungguhnya dzalika, dengan yang demikian itu, li ayati, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, li qaumin, untuk kaum, untuk orang-orang yatafakkarun, yang berpikir. Oke, jadi ketahuilah bahwa syahwat, godok, ya, keduanya itu adalah bagian dari sifat hewan, ya, yang itu kemudian diberikan kepada manusia, ya. Tetapi, ya, dengan pemberian itu justru itu menjadi bekal tambahan, ya. Dengan adanya sifat godok, ya, dengan marah, ya, dengan syahwat, nafsu dan sebagainya, justru itu sebetulnya adalah tambahan bekal, ya. Tujuan Allah memberikan itu, ini pentingnya kita tahu, pentingnya lagi nih. Pentingnya kenapa kita diberikan itu oleh Allah adalah untuk lisyarafi wal kamal. Jadi untuk supaya kita mulia, untuk supaya kita sempurna. Jadi diberikan amarah itu bukan karena harus dipakai untuk berantem, gitu ya. Diberikan nafsu itu bukan berarti kita harus nurutin hawa nafsu, itu salah. Allah ngasih kita nafsu, Allah ngasih kita amarah, gitu ya. Itu supaya kita jadi mulia. Lah gimana caranya? Ya jalanin syariat. Gitu. Kemarin bolak-balik saya sampaikan gampang aja. Misal ada seseorang yang istrinya digoda, ya, sama seorang laki-laki, maka idealnya harus marah. Karena kalau dia nggak marah, berarti dia dayus. Jadi mendiamkan istrinya, kan begitu. Dia punya keluarga, keluarganya dibunuh, dia harus marah. Berarti dengan marah itu menunjukkan bahwa pembunuhan itu nggak boleh, kan begitu? Paham ya? Nah, jadi ya memang ada amarah, tapi amarah itu harus diberikan, harus dilampiaskan kepada sesuatu yang benar. Ketika benar itu justru membuat kita menjadi mulia, menjadi sempurna sebagai manusia, gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika marah itu, nafsu itu kita lampiaskan untuk hal yang nggak benar, nah itu malah kebalikan tuh. Kalau misalnya kita lampiasin ke benar malah diridoin Allah, kan begitu. Kita marah gara-gara istri kita diganggu, kita marah karena adik kita, keluarga kita diganggu dan sebagainya. Berarti kita naik derajat. Oh, berarti kamu nggak percuma dikasih amarah, nggak percuma kamu dikasih nafsu. Tapi kalau amarah itu dilampiasin ke yang areal kiri, gitu ya, sama orang nggak kenapa-napa, sewot, datang ketemuan, nggak pernah senyum, merengut kayak gitu kan, kayak dompet tanggung bulan. Pokoknya kagak enak banget. Nah berarti kan pelampiasannya bener apa salah? Salah. Nah kalau salah ini nggak disenengin Allah. Justru sebaliknya. Kalau yang ini tadi disenengin, diredain Allah, nah yang ini malah dibenci sama Allah. Jadi saya bilang marah itu jelek, enggak. Ya, Nabi Musa kemarin kalau masih ingat pas lagi di tafsir Jalalain sama Mas Wanda, ya apa masih ingat tuh? Kan sempat saya cerita tuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam dibilang sama Allah, nanti kalau kamu lolos dari kejaran Firaun, ya kan, nanti kamu akan saya beri wahyu berupa kitab Taurat, kan itu kan, masih ingat ya. Nah, terus kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat ke bukit Tursina, ya. Kalau di surat Atin tuh bab ini Wajaitun waktu di sini disebut Tursina itu konon antara Mesir dengan kota Mekah, karena Mekah itu Madian, ya. Madian itu udah perbatasan mau ke Mesir. Ya Allah minta kiriman. Nah, intinya Nabi Musa ketika mau berangkat ke Gunung Tursina itu, dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya berangkat sendiri ke Gunung Tursina, saya bawa badan saya sendiri, umat saya masih di bawah, kan habis dikejar Firaun tuh, ya. Kalau mereka masih di bawah, terus tiba-tiba saya datang kepada mereka, saya menyampaikan bahwa engkau berfirman begini-begini, dan saya diberikan kitab Taurat begini-begini. Mereka nggak ada yang percaya, ya Allah. Maka saya butuh saksi." Kan gitu. Nah, maka kata Allah, ya udah silakan bawa saksi. Maka dibawalah saksi 70 orang. Ya. Terus kemudian dibawa Nabi Musa oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina. Nah, sampai di Gunung Tursina, disitulah kemudian Nabi Musa mendapat titel, ya, kalimullah, orang yang bisa bercengkrama langsung dengan Allah. Ya, teman-teman gak usah mikirin gimana caranya, itu urusan Allah. Ya, gak usah mikirin bagaimana caranya, ingat ya, tadi itu tauhid. Ya kalau sebetulnya kalau dipakai logika bisa aja. Kalau orang liberal kan nggak percaya, orang ateis nggak percaya. Mana mungkin manusia berkomunikasi sama Tuhan? Padahal dia ada alam, ya bisa aja. Ya tentunya dengan cara Allah. Makanya saya ngasih contoh gampang aja. Ya.
seorang petani yang dia punya kebun, punya sapi untuk bajak sawah, bisa nggak dia bahasa sapi? Seorang petani, ya, yang dia punya sapi, punya kebun untuk membajak sawah, bisa nggak dia komunikasi sama itu kebun? Ngomong, gimana kabar lo bro? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ketika si petani sudah berada di tempat bajaknya, di atas bajaknya, lalu diikatlah si kebo tadi, si sapi tadi dengan tali, terus dipegang, si sapi ini, si kebo ini kemudian ditarik, terus si petani bilang, dengan sendirinya si kebo jalan. Apa petani harus bilang, jalan boy, gitu dah? Enggak gitu. Kalau berhenti, tarik dikit, gitu ya. Dan itu petani seperti itu, dia nggak bisa bahasa kebo, dan sekebo pun nggak bisa bahasa manusia. Tapi ada cara untuk berkomunikasi. Caranya seperti apa? Ya tadi tuh, tarik. Dan itu nggak bisa diterjemahkan. Coba terjemahin. Kalau yang paling pintar deh Mas Didit deh, ayo tulis coba bahasa petani kepada kebo tadi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah kira-kira seperti itulah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ya? Begitu caranya tuh kita nggak ngerti kita. Intinya Nabi Musa bercakap-cakap, bercengkerama langsung dengan Allah. Dan kalau manusia itu, kalau kita kan ngomong emang harus pakai media. Ya kalau Allah nggak perlu pakai media. Ya Allah kan yang maha kuasa. Ya bisa aja Allah langsung ilhamin, bisa aja. Itu bebas terserah Allah. Intinya ketika Nabi Musa kemudian selesai dalam proses pendapatan wahyu tadi, ya, kemudian orang-orang dari Israel yang 70 orang ini, dia bilang sama Nabi Musa, kamu udah selesai? Udah. Dapat wahyu, dapat kitabnya Taurat. Nah terus kapan? Nah kan orang yang 70 ini kagak tahu. Ya enggak? Kagak tahu nih. Coba saya pengen lihat Tuhan kita kayak gimana. Nah orang yang tadi Israel ini bilang, saya pengen lihat Tuhan kita seperti apa. Bagaimana yang memberikan kamu wahyu, yang memberikan kamu tahu Taurat. Akhirnya Allah marah. Ya. Kenapa? Karena kan dia bukan nabi. Kok sok-sokan mau tahu Allah? Maka kemudian Allah memberikan hambaran tafsir, ya. Kalau di tafsir Jalalain, kalau di Hasyiah Asy'awi, itu seketika itu juga langsung mati. Ya, sarahnya tafsir Jalalain itu jahrotan. Jadi kemudian disambar petir langsung mati seketika itu juga. Saking marahnya Allah. Tapi uniknya Nabi Musa nih, ya, ketika umatnya Bani Israel yang dibawa untuk menjadi saksi dia mendapat wahyu berupa Taurat itu, ya, dimatikan oleh Allah, Nabi Musa malah marah. Kan tadinya Nabi Musa marah sama dia. Kamu bukan nabi, kamu mah nggak usah ngeliat Allah, saya aja orang saya nabinya. Jadi sekarang nabinya lo kayak gue sih bahasa gitu. Ya, bahasa kita bahasa dramanya gitu lah. Kan gue nabinya, lo mah nggak usah ngeliat, yang penting gue udah dapet nih, ayo turun. Nggak mau, gue pengen ngeliat. Disambar petir sama Allah. Mati semuanya tuh. Nah apa yang terjadi ketika mati? Ketika mati Nabi Musa bukannya senang. Kan harusnya senang. Lo sih, kan gitu kalau kita kan. Lo sih pakai sok-sokan, ya kan gitu. Tapi enggak. Nabi Musa ketika tahu orang-orang yang menjadi saksinya meninggal malah protes sama Allah. Gantian Nabi Musa yang marah. Ya Allah gimana sih ini? Ya bahasa kita begitu ya. Ya teks Arabnya nggak begitu. Cuman kalau di drama TV gitu lah. Ya Allah ini gimana sih? Ini kan orang saya ajak ke Gunung Tursina supaya jadi saksi saya. Bahwa saya menerima mandat dari engkau, mendapat firman dari engkau, mendapatkan kitab Taurat. Ini 70 orang, ini saksinya. Supaya nanti ke bawah, ketemu umat saya yang lain, saya informasi ini kitab Taurat ini, wahyu yang kau berikan ini. Nah sekarang kok malah kau matiin, terus buat apa? Entah saksi saya mana? Terus Nabi Musa sempat jengkel deh, dalam tanda kutip, jengkel. Kalau begitu ya Allah matiin aja sekalian deh. Saya juga matiin aja. Udah gak usah pakai nabi-nabian deh. Ya sekarang percuma. Kan Nabi Musa turun, percaya nggak bahwa dia nabi? Nggak percaya, mana buktinya, saksinya mana? Nah mangkalnya Nabi Musa, ya, marahnya Nabi Musa itu kan keluar syahwatnya. Nafsu bahwa dia pengen diketahui bahwa dia seorang nabi. Ya kan? Amarahnya ketika ternyata saksinya justru dibikin mati sama Allah. Gara-gara pengen melihat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu cuma Nabi Musa yang punya mandat itu. Nah marahnya Nabi Musa, nafsunya Nabi Musa itu terrealisasikan ya, terpraktekkan gitu
lewat jalur yang Allah senang. Maka kemudian Allah hidupin lagi tuh 70 orang itu, hidupin sekalian. Ya udah, gue hidupin lah bahasa kasar gitu. Hidup akhirnya itu 70 orang, kemudian Nabi Musa dan 70 orang pengikutnya itu turun untuk memberitahukan kepada Bani Israel yang lain tentang kitab Taurat. Ini kan kalau coba pikir secara nafsu nih. Nabi Musa itu termasuk salah satu nabi yang nafsuan ya, tapi sabarnya luar biasa dan cinta kepada umatnya luar biasa ya, kayak tadi itu. Coba kalau nabinya Bang Ahmad, biar mampus kalian. Tapi karena nabinya Nabi Musa, jangan. Nah ini kalau saya jadi nabi, dia saksinya sekarang dia mati. Itu siapa saksinya ya Allah? Saya bawa kitab engkau, Taurat ini. Hidupin lagi. Kayak gitu. Hidupin lagi, protes tuh. Akhirnya dihidupin. Nah protesnya Nabi Musa itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka amarah dia. Mengetahui ketika umat yang menjadi saksinya itu justru malah meninggal. Nah itu tersalurkan dan itu sah. Dan Allah senang. Jadi saya bilang ketika marah, pasti jelek. Enggak. Marahnya Nabi Musa itu kemudian membuat Allah senang. Makanya satu ketika Nabi Musa diberikan mandat. Ya, diberikan mandat oleh Allah. Nabi Musa itu kan ketemu orang-orang kuat ya. Ketemu Firaun. Terus ketemu apa lagi? Haman. Ya, kalau sekarang ini jenderal paling gede itu Haman. Ketemu Korun. Ya, Korun itu juga orang yang paling kaya saat itu. Itu semuanya diberi mandat dan cintanya Nabi Musa kepada umatnya itu, ya walaupun dalam tanda kutip penuh amarah, ya, tapi justru itu yang membuat Allah senang. Waktu Isra Mi'raj, ya, Nabi Musa kan ada di langit keempat. Ya, di langit pertama Nabi Muhammad SAW, Rasul ketemu Nabi Adam, ya kan, terus naik lagi ketemu Nabi Ibrahim, ketemu nabi-nabi yang lain. Dalam sebuah riwayat di situ satu-satunya nabi yang nggak ketemu Nabi Nuh. Ya, tapi kemudian pas turun Nabi Muhammad ketemu Nabi Nuh. Tapi pas naiknya, ya, Nabi Muhammad nggak ketemu Nuh. Nah di langit keempat, ya ada yang bilang langit keempat, ada yang bilang langit kelima, itu Rasulullah ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketemu, terus di situ Nabi Musa protes ketika Nabi Muhammad berangkat diantar Jibril melewati dia. Nabi Musa protes, Bril, bahasa kita gitu. Bril, itu siapa? Gue kira gue yang paling tinggi, bahasa gitu. Nabi Musa merasa dirinya paling tinggi. Karena satu-satunya nabi yang bisa berdialog dengan Allah hanya Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu nabi bapak moyang ya, nenek bapak moyangnya Nabi Ibrahim. Tapi kan semua nabi punya kekhususan tersendiri. Nah, dalam hal ini nabi-nabi yang lain kalah dengan Nabi Musa. Karena satu-satunya nabi yang bisa berdialog adalah Nabi Musa. Maka kemudian malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad disuruh berhenti. Ini siapa? Baru dibilangin, ini adalah Muhammad. Ini Rasul terakhir, ini Nabi terakhir. Kamu memang Nabi yang paling hebat, kamu Nabi yang bagus, kamu masih kena ulul azmi, ya kan? Nabi yang paling sabar dan seterusnya. Tapi Nabi terakhir ini adalah pemuncaknya para Nabi. Derajat kamu masih kalah sama dia. Dan terus dia ngapain nih? Dia sekarang dicinta oleh Allah untuk menghadap. Oh begitu, oke, jadi jalan deh. Tapi separuh nggak senang juga itu. Ya, dalam hati kok bukan gue sih yang ngadep gitu. Ya tetap aja Bani Israel ya kan. Berangkatlah Nabi Musa Nabi Muhammad SAW menjumpai Allah dan kemudian singkat cerita mendapat mandat sholat 5 waktu, ya kan? Nah ini yang saya ambil. Nabi Muhammad ketika mendapat sholat pertama berapa? 50, bukan 5 kali, 50. Turun ke langit ke-5, langit ke-4 ketemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu dapat perintah apa dari Allah? Dapat sholat. Berapa rakaat? Berapa kali dalam sehari? 50. Nabi Musa marah itu. Kamu 50, orang saya yang 1 kali aja umat saya pada kabur. Nabi Musa kan sholat seminggu sekali. Hari Sabat tuh, Sabtu tuh ya. Kalau kita Jumatan lah. Nanti saya cerita tuh. Orang umat saya yang seminggu sekali aja kabur. Ninggalin saya bagi kamu. Sehari 50 sosokan dan kita gitu. Balik lagi. Nabi Muhammad akhirnya dengan mengikuti perintah. Tapi ingat nih, ya. Nabi Muhammad kan orangnya penurut. Ya. Nabi yang penurut beda sama Nabi Musa nih. Secara karakter beda ya. Mungkin kalau Nabi Muhammad dia ketemu Nabi Musa itu Nabi Muhammad turun. Ya enggak? Kalau dia turun aja dia dapat 50 kan. Kalau Nabi Muhammad mau 1000 juga gak ada masalah. Ya enggak? Cuman gara-gara Nabi Musa bilang kamu keberatan umatmu. Orang saya seminggu sekali aja berat. Atau di umatmu cemen-cemen. Udah sana minta keringanan. Berangkat lagi ke Allah. Kemudian diberikan keringanan 45. Dikurangin tuh 1 ya kan. Turun ke bawah ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa masih emosi.
sok banget sih. 45, kurangin. Itu tuh menunjukkan apa? Menunjukkan senang apa menunjukkan amarah? Amarah, merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad, umatnya. Umat gua aja yang gede-gede, bahasa kasar gitu. Yang kuat-kuat, nggak kuat seminggu sekali. Apalagi umatmu. Balik lagi 40, turun lagi, naik lagi 35, sampai 9 kali. Sisa 5. Itu aja mah Nabi Musa udah minta lagi berat. Tapi Nabi Muhammad malu. Setiap balik dikurangin 5. Lah kalau tinggal 5 balik lagi ke Allah, habis, ya kan? Mas Andre enak, ya kan? Ya kalau Nabi Muhammad itu kan gak ada masalah, mau 1000 kali juga orang Nabi Muhammad senang sholat. Kan yang jadi masalah umat. Ya, tapi barokah marahnya Nabi Musa alaihissalam dengan tidak terimanya Nabi Musa alaihissalam. Ingat ya, dengan nafsunya Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan 50 kali sholat. Kemudian dengan amarahnya Nabi Musa itu, dengan nafsunya Nabi Musa itu menganggap kita nggak kuat, barokahnya itu akhirnya sholatnya cuma 5. Dan Allah ridho, Allah senang. Itu kan udah skenario Allah. Ya kalau kita bicara takdir itu skenario Allah itu. Tahu ya? Jadi kalau orang marah belum tentu jelek, belum. Tergantung marahnya kemana dulu. Ya. Nafsu syahwatnya kemana dulu? Ketika nafsunya dilimpahin ke pasangan yang halal gitu ya, nikah, punya anak dan sebagainya, itu malah jadi ridho Allah. Kan yang jadi masalah kalau nafsu syahwatnya itu, kalau marahnya itu disalurin ke tempat yang nggak benar, kan begitu. Ya, jadi bukan masalah amarahnya, gitu ya, bukan masalah nafsunya, tapi masalah bagaimana kita menjadikan roh kita ini bisa mengelola amarah itu. Gitu. Nggak mungkin orang nggak punya amarah, nggak mungkin orang nggak punya nafsu, tapi mengelola itu yang lebih penting gitu ya. Nah, jadi disitulah makanya itu bagian dari ziyadah namanya, jadi bekal tambahan. Ya. Nah, jumlah tuh ajaibi. Nah, dengan nafsu itu juga kita bisa mengetahui berbagai keajaiban ciptaan Allah. Ya kan? Misal, saking nafsunya teman-teman gitu ya. Saking nafsunya teman-teman pengen ke puncak. Misal gitu, kita tadabur alam nih. Tapi Bogor lagi ini ya kan, ganjil genap, gimana nih? Nafsu udah tetap ke sana. Nah, maksain gitu kan. Maksain cang gimana cara hilang? Jumat berangkat ya, enggak apa-apa dah. Misalnya gitu kan. Gimana Wak, nambah berapa kilo? Nambah 1 juta. Waduh, berapa dah. Misalnya gitu kan. Dengan nafsu itu, tapi dengan itu juga andai kata jadi walau alam ya. Andai kata jadi kan nanti kemudian kita mendapat sunillah. Dengan nafsu itulah kemudian kita bisa menyaksikan kehebatan Allah. Kita bisa melihat pemandangan misalnya gitu gampangnya. Kita bisa melihat sesuatu yang jarang kita lihat, misalnya pepohonan dan sebagainya. Kita bisa melihat betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah yang lain, misalnya ternyata bukan manusia doang, ada hewan ini dan seterusnya. Dengan nafsu itulah tuh, dengan kekuatan nafsu itu kemudian kita bisa menghasilkan ya mendapatkan sesuatu yang mungkin kita nggak temuin. Gitu. Dan orang itu bisa menemukan sesuatu itu kan karena nafsunya. Pesawat terbang, ya, kalau teman-teman lihat di searching gitu di Google ya, itu awalnya dari mana emang? Itu uji coba orang pakai layangan. Itu awalnya dari situ. Dia ngeliatin capung, kok bisa terbang ya? Dia ngeliatin burung, kok bisa terbang ya? Akhirnya orang-orang zaman dulu dia ngambil sampel, kalau kita mah pulpen lah gitu ya, kayak kertas lagi. Terus dilempar lagi. Seret, wah dia jatuh. Lempar lagi. Seret. Wah, makin lama dia kencengin, seret, melayang. Ya kan dilempar, ya kan? Berarti dia itu bukannya terbang. Dia itu bisa melayang karena kecepatan. Kalau capung wajar ada sayap, kan gitu kan? Burung wajar ada sayap. Tapi kalau sesuatu yang nggak ada sayapnya dilempar kok masih bisa terbang saja nih. Nah, dia bukan terbang, tapi dengan kecepatan itu. Nah, makanya kemudian orang tersebut bikinlah layang-layangan, ditaruh di sini. Loncat dari gedung gitu kan. Zaman dulu ada gedung jurang kali ya. Wah, loncat gitu kan dari tebing. Lama-lama kemudian, wah gimana caranya biar lebih cepat lagi? Terus lari yang kenceng. Lama-lama pakai mesin. Kan gitu. Lama-lama terciptalah pesawat terbang. Itu karena apa? Karena nafsu. Saking pengen bisa terbang.
Coba kalau dia nggak mikir, biarin aja itu begini udah nyampe. Ya kalau terbang tinggal loncat misalnya. Bisa nggak kira-kira jadi pesawat terbang sekarang? Nggak bisa. Adanya pesawat terbang, adanya perahu, telepon yang teman-teman pegang yang zaman dulu gede, ya kan? Terus jadi kecil Nokia 313, jadi 8210 makin kecil, ya kan? Terus jadi gede lagi sekarang, ya kan? Ya satu-satu pun jadi lebih gede lagi, nggak tahu juga kita. Ya. Sekarang di Jepang tuh teknologinya udah bukan pakai handphone, chip. Itu tangannya udah di chip. Bahkan sekarang orang-orang Jepang yang kerja di Indonesia, orang Korea di Indonesia, itu tangannya, jadi handphonenya di tangan. Apa sih namanya? Di-include, apa namanya? Disuntikin ke dalam. Jadi chipnya dimasukin ke sini, ya. Ini jarinya ini tombol. Jadi ini kalau misalnya di sini kesimpan nih. Misalnya saya diimplan ya, diimplan. Ini nomor Mas Andre, ini nomornya Mas Wanda, Mas Ardan. Saya tinggal pencet. Di mana Mas Andre? Udah nggak pakai lagi bawa handphone begini teman-teman. Saking pengen praktisnya. Mungkin kan lama-lama di bibir kali. Ya pencet doang gitu. Tapi itu kan karena apa? Karena nafsu saking pengen instan. Jadi gak berhilang nafsu itu nggak bagus. Ya ada pun nanti ternyata, gitu ya, ternyata itu keluar dari jalur, itu udah beda dah. Nah, itu kan berarti tergantung manusianya, bukan karena nafsunya. Nafsunya diciptakan oleh Allah sebagai untuk syaraf, untuk kemuliaan, untuk kamal, untuk kesempurnaan. Itu tujuannya itu sebetulnya, supaya hidup lebih mudah, kan begitu. Ada motor, ada mobil, ada teknologi yang lain dan sebagainya. Itu tujuannya sebetulnya. Adapun kemudian nafsu kita membawa kepada yang mudorot, kepada maksiat, kepada dosa dan sebagainya, berarti kesalahannya bukan di nafsu. Nah, berarti kesalahannya ada di Ibnu Adamnya sendiri, di manusianya sendiri, gitu ya. Wa tasullahu sifatul malaikah. Nah, dengan itu juga kita bisa mendapat sifat malaikat. Walidzalika yang yalfaru bisibai, dan juga mendapatkan kepuasan kejinakan, wa tasiru kullaha musakharatun, dan kemudian menjadikan sifat tunduk lahu kepadanya. Nah, ini tadi tuh seperti Allah Subhanahu wa taala, wa sakhara lakum, ditundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Ya, kayak tadi, dulu manusia nggak bisa terbang. Akhirnya angin secara tidak langsung, dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip berarti kita sudah menguasai angin loh. Ya kita bisa terbang, ya kan? Daratan sekarang udah bisa kita kuasai dengan apa? Dengan naik motor. Ya kan gitu. Sejauh apapun perjalanan kita bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Lautan yang dulu kita nggak bisa renangi gitu ya, kita arungi, sekarang udah ada pesawat, udah ada kapal terbang, ada kapal layar, udah ada perahu layar, perahu gede dan sebagainya, perahu but dan seterusnya. Ya, dengan itu kemudian kita bisa melakukan apa yang kita inginkan selama ini. Gitu. Nah, secara khusus kalimat sakhara lakum ini adalah untuk nabi. Ya, untuk para nabi. Kemarin seperti saya cerita bahwa nabi itu diberikan mandat oleh Allah untuk mengatur alam semesta. Makanya teman-teman jangan kaget ketika Nabi Musa disuruh lemparin tongkatnya, ya kan? Idrib bi asaqal bahar, lemparin tuh tongkatmu Nabi Musa ke lautan, dilempar. Maka kemudian fanfajarat, terbukalah lautan tersebut. Ya, kemudian Fir'aun ngejar, tenggelam di situ. Berarti Nabi Musa saat itu sakhara lakum, diberikan oleh Allah ketundukan untuk menguasai alam semesta. Dan Nabi memang punya kekuatan itu. Ya, Nabi punya kekuatan itu. Nabi Muhammad SAW ketika pernah perang sama sahabat. Ya, namanya pedangnya sahabat kalah bagus sama orang kafir. Ya kan, pedang yang paling bagus harganya mahal. Ya kan, sementara untuk perang zaman Nabi agak susah. Orang punya peralatan misalnya perisai dan sebagainya, akhirnya pakai pedang yang asal-asalan dan kasar. Yang penting besi. Ya, jadi teman-teman jangan pikir pedangnya para sahabat, kalau kita zaman sekarang tuh, nggak ada. Pedang yang paling bagus itu pedang Sayyidina Ali. Ya, pedang sahabat yang lain itu asal-asalan. Ada yang dari tombak, dibikin panjang, digepeng-gepengin doang. Pokoknya jadi senjata aja. Ya, pedang yang bagus itu diantaranya pedangnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, atau jenderal-jenderal lah gitu ya, seperti Khalid bin Walid. Tapi kalau yang anak buah, ya tetap pedangnya asal-asalan. Pedangnya ada pisau doang panjang. Ya namanya nggak ada duit buat beli gimana? Nggak kayak film-film yang cakep-cakep gitu ya, kuing gitu. Enggak kayak gitu. Kalau orang kafir iya, orang dia kan punya duit. Nah orang itu mah waktu itu belum punya duit.
Ketika udah jaya, iya pedangnya bagus-bagus. Tapi di masa Nabi, di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dia bikin pedangnya begitu. Jadi dibilang pedang kayak tombak, dibilang tombak, dia ngomongnya pedang. Jadi bingung kan? Nah, jadi seperti itulah. Suatu ketika saking semangatnya nih sahabat, berangkatlah sahabat itu kemudian ke medan perang. Ya. Wah, saking semangatnya patah pedangnya. Jadi pasti patah, kabur dia. Kabur nggak ada Rasul. Ya Rasul, pedang saya patah. Kenapa? Itu berantem sama si orang kafir itu, pedang saya patah. Lalu kenapa? Emang harus pakai pedang berangkat sendiri? Ya kalau nggak ada pedang mati ya Nabi. Walaupun saya pun tetap juga kan, bawa bantu dong Nabi gitu bahasa kita. Bantuin dong, saya juga butuh senjata. Akhirnya Nabi ngeliat di situ ada batang kurma, pohon kurma ada batang jatuh, diambil. Set, ini pedang kamu. Coba kalau teman-teman digituin. Maju dong, maju. Wah gila. Wah pakai batang korban doang. Tapi itu dari hakul yakinnya sahabat. Dibilang itu pedang, jadi dia pedang. Berangkat dia ke medan perang, dia habisi musuh dengan batang korma itu. Itu salah satu kekuatan ya, mukjizat bahwa Nabi memang diberikan kelebihan untuk menundukkan alam semesta. Kalau dibilang itu pedang, jadi pedang. Coba Mas Andre Lidi, pedang. Tetap aja Lidi. Ya, sampai muncrat enggak tetap Lidi. Ya kan? Tapi kalau Nabi enggak. Ya sama dari Nabi Musa lemparin. Waktu Nabi Musa minta kepada Qarun untuk bayar zakat. Ya. Qarun itu punya gudang emas. Ya. Konon kuncinya doang, teman ya. Satu kunci itu yang bawa 17 orang. Itu kunci segede mana juga? Itu Qarun itu punya 40 kunci. Kunci gudangnya. Kunci gudangnya itu isinya emas. Bukan barang-barang yang bagus lah, perhiasan dan sebagainya. Itu gudangnya itu ada 40 kunci. Yang satu kuncinya itu hanya bisa dibawa 17 orang. Tuh, kunci mobil ini gedean kunci tuh. Ya mobil, tuh bayangin tuh. Itu diminta sama Nabi Musa untuk bayar zakat. Dailah Qarun bahasa kasarnya, ente punya harta sekian, dikeluarin zakatnya sedikit kan bakal miskin. Tapi Qarun bilang, enggak, ini hasil harta saya, hasil usaha saya, jerih payah saya, buat apa kan? Nah, saking mangkalnya Nabi Musa diberi mandat sama Allah. Ini Musa, ini terserah Qarun. Terserah engkau. Si Qarun mau diapain? Sama kayak Firaun. Terserah engkau Musa, mau diapain tuh Qarun? Akhirnya Nabi Musa bilang, wahai bumi, tenggelamkan dia dengan seluruh hartanya. Maka kemudian ketika kita juga bumi terbuka, lalu pengawal Qarun dan termasuk Qarun masuk ke dalam. Jadi dikebalikin, udah kebalik, dikebalikin lagi sama bumi yang lain, ditibang. Makanya kalau ada harta terpendam disebutnya harta Qarun. Harta karun ya bagi kita. Tapi ini maksudnya harta Qarun. Orang Indonesia kalau bisa ngomong Qarun, sebutnya karun. Ya. Nah, itu Nabi Musa diberikan mandat untuk itu. Itu ketika tenggelam, sama seperti Firaun. Si Qarun ini bilang, Agisni ya Musa. Tolong saya Musa, tolong. Itu Allah sampai bilang kepada Nabi Musa, wah goblok nih Firaun. Goblok nih Qarun, kalau bagi kita. Ya. Lau iya ya andai kata dia, ya Agisni, andai kata dia minta tolong kepada aku kan Allah kan maksudnya. Andai kata dia minta tolong kepada aku, maksudnya kepada Allah, Agisni, maka akan aku tolong ke dia. Sayangnya gobloknya si Qarun, dia minta tolongnya sama Nabi Musa. Lah kata Nabi Musa, lah gua aja pengen nenggelamin lo minta tolong sama gue, percuma. Tapi Allah sempat ngomong sama Nabi Musa, andai kata dia minta tolong kepada aku, wahai Musa, akan aku tolongin walaupun kamu sebel. Cuman goblok di Qarun, dia minta tolongnya sama Nabi Musa, maka ditenggelamkan udah. Nabi punya kelebihan seperti itu. Nah, manusia kita ada seperti biasa, emang gak punya kelebihan itu. Tapi kita diberikan nafsu, kita diberikan otak, yang kemudian mewariskan apa-apa yang dijaluri oleh Nabi. Ya kalau zaman dulu susah. Kalau sekarang teman-teman mau ngeruk bumi gampang, tinggal panggil beko. Bawa beko yang gede, ini keruk. Kalau Nabi Musa pengen nenggelamin harus manggil beko dari mana? Iya gak? Wah, gue pengen nenggelamin Qarun nih, ya kan? Nyari beko dulu. Bekonya ke mana? Ya kan? Nah makanya sekarang, tapi bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa. Cuman kita pakai alat. Nah itu yang disebut wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil. Jadi Allah tundukin kepada kita segala sesuatu, tinggal kitanya mau apa kagak. Makanya bolak-balik saya bilang kepada teman-teman, ini dunia makin cepat.
modernisasi makin gencar ya dan sebagainya. Kalau teman-teman malas-malasan sekarang, ya, ingat kita ini gambaran Indonesia 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang ke depan. 30 tahun, 40 tahun ke depan, teman-teman jadi bapak, jadi ayah, jadi kakek, jadi nenek dan seterusnya, itulah kehidupan kita. Kalau kita malas-malasan sekarang, santai-santai aja masih banyak orang kaya. Ya, santai-santai masih banyak orang pinter, santai-santai masih banyak orang yang ngaji, santai-santai masih banyak orang yang jadi menteri pejabat. Ingat, makin lama kita akan makin tertindas. Ya, jadi ini tuh motivasi tuh. Orang Malaysia sekarang itu anak kecilnya aja. Saya dapat kabar dari teman tuh, usia kelas 5 SD, kelas 6 SD, sekarang pelajaran IPA-nya itu udah robot. Negara tetangga kita, Malaysia. Brunei itu usia 6 SD dia udah bisa bikin pelajarannya, dia juga udah bisa bikin robot tapi tanpa mesin. Jadi dia pakai panel surya. Ingat, hati-hati. Itu Malaysia ya, yang dulu gurunya aja ngimpor dari Indonesia. Orang Indonesia suruh ngajar di Malaysia, suruh ngajar di Brunei. Sekarang kelas 5 SD orang Malaysia itu udah bisa bikin robot. Bikin robot ya, walaupun robotnya nggak kayak robot udah gitu, enggak, robot kecil. Tapi dibandingin Mas Andre misalnya, coba bisa nggak? Ya kan, motor aja salah mulu. Misalnya gitu Mas Andre. Itu kelas 5 udah bisa bikin robot, walaupun kecil, belum bentuk gede belum. Ya. Orang Brunei itu udah bisa bikin robot tanpa mesin. Jadi pakai panel surya, pakai cahaya. Jadi kalau dia nggak ada cahaya baru mati. Lah kita anak kelas 5 SD sekarang masih main TikTok. Jadi gak betah di Indonesia jadi. Tidak aja ya. Hati-hati. Ingat ya. Sekarang silakan teman, lama-lama kejajah kita. Ya, sekarang aja udah punya kejajah. Ini bukan punya kita, ini bukan punya kita. Bali itu bukan punya kita itu. Emang Bali masih punya kita. Dia punya bangsawan orang Eropa. Ya, pulaunya masih punya kita. Tapi pendapatannya orang Eropa emang punya kita. Makanya negara kita tetap miskin. Report dari jelas itu dari zaman dulu. Berapa ton, masih ribuan ton, bawahnya belum ada uranium. Uranium itu bahannya pembuat nuklir. Setetes uranium itu harganya 1 M. Setetes. Ya, itu kalau dimasukin motor Mas Andre bisa terbuang. Bahan bakar nuklir itu setiap hari diambilin teman-teman. Ya kan betapa, apakah kita akan menambah kebobrokan negara kita dengan santai-santainya kita? Apakah kita akan menambah penderitaan ya kita nanti di masa tua kita dengan udah ngurusin anak susah, ya kan? Kerjaan gak dapat misalnya dan sebagainya, dengan santai-santainya kita. Coba pikir dari situ. Setiap kita lagi malas, setiap kita lagi masih santai-santai gitu ya, coba pikir ke situ supaya jadi semangat. Ya. Karena kalau teman-teman santai aja kayak sekarang online gitu kan, PSBB santai aja. Maka teman-teman juga bakal dapat apa-apa. Udah online, udah goblok. Orang masuk aja kagak ngerti. Ya kan, masuk aja kagak ngerti, apalagi online. Coba Mas Andre, ngerti nggak sekolah dulu? Mas Ardan, Mas Wanda. Paling, mesti mau ngerjain soal. Oh masuk aja belum tentu paham, apalagi kagak masuk. Ini makin cepat lagi gobloknya gitu maksudnya. Makin cepat lagi kita dijajahnya. Dan itu tanggung jawab teman-teman. Ini masih penting, kita masih mau ngaji ya, masih penting. Di luar sana, maaf. Ada yang mereka lebih santai, nongkrong aja dah. Ngopi, ngerokok, yang penting gue senang-senang. Di luar sana masih banyak orang kayak, dan itu lebih banyak orang yang kayak gitu daripada orang yang mau berjibaku, mikir, belajar, dan seterusnya. Masa kita mau jadi bagian mereka sih? Ya silakan teman-teman sekarang senang-senangin, puas-puasin. Di Facebookan, Twitteran, Instagram ya, dan sebagainya. Silakan puas-puasin. Tapi ingat, itu waktu berjalan. Makin kita santai-santai, maka kita juga semakin ditindas. Kalau nggak oleh bangsa sendiri, minimal bangsa luar ya, minimal dari bangsa sendiri. Kayak tadi itu saya bilang, oke, sekarang si A punya rumah banyak, nanti dia akan meninggal. Si B ini jadi anaknya nggak bisa usaha, akhirnya dijual ke rumah. Si B yang tadinya kaya raya, akibat warisan, akhirnya kemudian menjadi orang miskin. Dunia berputar. Kalau kita nggak dijajah oleh orang luar negeri gitu ya, seenggaknya kita mati oleh bangsa kita sendiri. Faslun, apa lagi ya? Faslun ajaibul qalbi. Adapun keajaiban kolbu,
Fi ajaibil qalbi, dalam keajaiban kolbu. Ilam ketahuilah annal qalbi, sesungguhnya bagi kolbu. Annal qalbi, sesungguhnya bagi kolbu itu babaini, dua pintu. Pintu dua, babun satu, babaini pintu dua. Lil ulumi, bagi ilmu, jamak ya, ilmu mufrad, ulum jamak, ilmu-ilmu. Wahidatun, yang mana ilmu pertamanya, atau adapun ilmu yang pertama gitu boleh. Wahidun, adapun ilmu yang pertama itu lil ahlami, bagi mimpi. Bagi mimpi. Wasani, adapun ilmu yang kedua. Wasani, adapun ilmu kedua itu li ilmil yaqazah, ilmu kesadaran. Yaqazah itu sadar, kalau ahlam mimpi. Kalau orang tidur bangun sadar, siluman kalau bahasa kita gitu ya. Wa huwa, adapun ilmu yaqazah. Wa huwa, adapun ilmu yaqazah itu al-babu, pintu. Az-zahiru, yang realistis, yang zahir, yang tampak, yang realistis atau realita juga boleh. Ilal khariji, pada fakta yang keluar. Ila kepada kharij, yang keluar ya, maksudnya fakta atau fenomena yang keluar. Fakta yang keluar. Fa'in, nama maka jika tidur. Fa'in maka jika nama tidur. Fa'in, nama maka jika tidur. Ghuliqa, maka dikunci atau ditutup. Ghuliqa, maka dikunci atau ditutup. Apa babul hawashi, pintu indra. Apa babul hawashi, pintu indra. Fayuftahu, maka namun dibukalah. Fayuftahu, maka dibukalah, atau namun dibukalah. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Ini bagi orang ya. Babul batini, apa babul batini, pintu batin. Pintu batin. Wa yukshafu, dan kasyaf, disingkap, dibuka atau disingkap. Ya, kasyaf itu disingkap. Wa yukshafu, dan disingkap lahu baginya, bagi orang ya. Bahasa kasih rujuk. Lahu baginya apa ghaibun, realitas kegaiban atau alam gaib juga boleh. Apa ghaibun, realitas kegaiban atau fenomena gaib atau alam gaib juga boleh. Min alamil malakuti, dari alam malakut, malaikat ya, malakut alam malaikat. Alamil malakuti, dari alam malakut. Wa minal lauhil mahfudhi, dan dari lauhul mahfud. Lauhil mahfud itu ya satu alam yang dimana kita diciptakan dari itu ya. Jadi sebelum teman-teman diciptakan jadi kita nih fisik, nah nama kita itu ada di sana, di alam lauhil mahfud. Nah kemudian ditaruh tuh ke ibu kita, lahirlah kita. Ya, nama anak kita udah ada di sana. Ya, nama bapak ibu kita, nama kita sebelum kita lahir, sebelum dunia ini ada, bumi ini ada, udah ada di lauhil mahfud. Cuman lahir duluannya, nah ini itu gantian. Fayakunu, maka terlihat adanya. Fayakunu, maka terlihat adanya itu mislas dawi, seperti cahaya. Itu mislas dawi, seperti cahaya. Jadi kalau kita dalam tidur terus kita mimpi, itu sebenarnya kita dalam dimensi alam gaib sebetulnya. Ya, antara sadar dengan tidak sadar ya. Itu dalam dimensi gaib. Nah, makanya kadang-kadang mimpi itu nggak jelas. Ya kan? Wah, ini gue lagi mimpi apa tadi ya? Wah, gue mimpi apa ya semalamnya? Kita agak ingat, tapi kalau disuruh apa sih? Lupa gue gitu. Pernah kan ngerasain kayak gitu kan?
Kayaknya gue malah mimpi deh, mimpi apa? Tapi sudah jelasin nggak ada, karena yang kita lihat itu mislat doi ya, seperti cahaya aja. Makanya orang-orang soleh itu mayoritas orang soleh itu udah nggak pernah mimpi. Saya dulu ada canggung waktu masih muda ya, sekarang masih muda sih. Ya. Waktu masih terusnya teman-teman gitu ya, SMP SMA, saya bingung. Masa iya sih kata kiai orang soleh itu jarang mimpi? Ternyata bener. Bukan saya merasa soleh, bukan ya. Tapi saya sendiri jarang banget mimpi, jarang banget. Sebulan sekali itu belum tentu. Ternyata pas saya kaji ya, saya pelajari, oh iya. Kenapa itu kita banyakkan mimpi? Karena kita banyak urusan sama urusan duniawi. Nah, kalau orang kebanyakan urusan duniawi itu ke bawah mimpi. Nah, yang bikin kita mimpi itu karena itu tadi tuh urusan duniawi. Ya kalau kan itulah teman-teman nyari duit misalnya gitu. Yang udah kerja nyari duit. Kebetulan saya terkadang. Kebetulan lagi sebel sama langganan, ya kan? Udah mesen sekian, toto cuma sekian. Mesen 40 porsi, toto misalnya 30. Sebel tuh misalnya gitu yang kadang. Kemana sih katanya mesen 40, udah jadi 40 juga. Toto 30 kali gitu. Itu saking mikirin seandainya gitu. Seandainya yang kadang tuh mikirin, itu sampai ke bawah mimpi itu. Dengan tidak sadar ya, kadang-kadang orang akhirnya marah-marah dalam mimpinya. Gimana sih? Gak dalam mimpi ya. Jadi seolah-olah dia marah gitu. Itu kenapa tuh? Karena duniawi. Ya gitu. Ada suami marah sama istri ke bawah mimpi. Istri marah sama suami, orang tua marah ke anak. Itu kadang-kadang sampai ke bawah mimpi. Nah orang soleh itu gak mikirin duniawi. Makanya gak ada yang dimimpiin. Gitu ya. Nah makanya gampang ketemu sama Rasulullah, mimpiin ulama. Orang-orang itu gampang. Karena emang gak ada pikirannya. Dia bacain kitab Imam Ghazali. Itu kan dia ngajiin kitab Imam Ghazali. Gimana Usadah dari yang kayak kecil bahasa-bahasanya. Terus dia bacain Bidayatul Hidayah misalnya. Dia bacain lagi sampai yang gede Ihya Ulumuddin. Saking seringnya dia bacain kitab Imam Ghazali, kemudian dia mimpi ketemu Imam Ghazali. Bisa. Karena saking seringnya gitu loh. Sama kayak tadi teman-teman, misalnya kita kadang kasusnya, saking seringnya ketemu sama Lopis, ya saya gitu kan, akhirnya marah-marah sama langganan gara-gara Lopis ke bawah mimpi. Ya kira lebih seperti itulah. Mas ada yang ngotak-ngotak susah tinggal aja. Malam mimpi, lagi mimpi tidur aja gini. Seakan-akan lagi bongkar-bongkar motor. Itu biasa seperti itu, gitu ya. Nah orang yang kebanyakan mimpi itu karena kebanyakan duniawi. Orang yang nggak mimpi, ya ulama-ulama yang kenapa ulama banyak yang nggak mimpi itu karena memang udah hilang duniawinya. Dulu saya masih ragu, makanya saya bilang, oh iya benar juga. Sejak saya makin nggak mimpi nggak mikirin duniawi dan sebagainya, dan sekarang bisa dihitung saya mimpi. Dan kalau pun mimpi nggak ingat, sebulan sekali belum tentu saya mimpi. Ya kalaupun mimpi nggak ingat gitu. Kadang-kadang tadi kayak mimpi apaan gitu. Atau kalaupun ingat biasanya samar-samar gitu dan sebagainya. Itu yang saya alami. Jadi kalau teman-teman masih sering mimpi nigo apalagi ya. Nah, itu jangan-jangan masih kebanyakan pikiran duniawi tadi tuh. Ya pikiran-pikiran yang duniawi yang maslahat sih enggak apa-apa. Kalau duniawi yang jelek kan. Nah, makanya ulama-ulama itu gampang. Ya ketemu ulama yang udah wafat. Bahkan ketemu Nabi Muhammad ya. Bacain aja sholawat minimal 1000 deh sebelum tidur. Jangan pakai sholawat kamilah kepanjangan. Kalau tulisan kagak banyak, saya mau aja. Muhammad Sallallahu Muhammad, Muhammad Sallallahu 1000 kali. Terus Fatihah deh. Tidur insya Allah bisa. Tapi saya sendiri nggak mau sampai sekarang. Saya berapa kali ngasih amalan ke orang. Ustaz saya pengen banget mimpi ketemu Nabi. Ustaz punya amalannya? Punya. Tulisin. Mau yang pendek yang gampang. Yang gampang yang susah ya gampang. Yang susah Ustaz sebuah sawah. Dan rata-rata berhasil. Tapi ketika ditanya Ustaz dengan amalnya, belum saya malah. Loh kenapa? Saya nggak berani ketemu Nabi. Saya malu. Ntar kalau ketemu Nabi ngapain? Ibadah masih pas-pasan. Ya kan? Ilmu masih cetek. Terus kita mau ketemu Nabi ngapain? Ya, mbok yo mikir orang bahasa Jawa gitu. Mbok yo mikir gitu. Apa kepinginan pengen emang benar orang yang ketemu Nabi ya, baik di dalam nyata zahir awil batin maupun di dalam batin ya dalam artian dia tidur, insya Allah nurnya itu sampai nanti di padang mahsyar di alam akhirat ya, di padang mahsyar itu sampai kepada Nabi. Cuman kan secara zahir ya, secara fisik ya, andai kata kita mimpi ketemu Nabi, kita udah punya prestasi apa? Kan pertanyaannya itu. Tuh orang awam gak mikir begitu, dia taunya gue ketemu Nabi.
Gue pengen mimpi ketemu Nabi. Dia taunya begitu. Kalau saya nggak mikir itu. Yang saya pikirin, kalau saya nanti ada kata bermimpi ketemu Rasulullah, terus betapa malunya saya. Orang saya masih begini, ibadah pas-pasan, belum bisa ngajak orang-orang umatnya Nabi ke jalan yang benar. Ya kan, ngajak teman-teman masih kurang semangat ngajinya misalnya. Saya sendiri ilmunya masih cetek. Kalau saya sampai ketemu Nabi, betapa malunya saya dalam keadaan seperti itu. Ini saya loh. Apalagi teman-teman coba. Ya kan? Ilmu pas-pasan. Duit aja yang pikirin. Ya kan? Terus minta ngarepin ketemu Nabi. Ada kata Nabi tegur. Lo mimpi mau pengen ketemu gue, terus pengen apaan? Lo punya prestasi apa? Kan harus kita banggain dong. Ketemu seseorang yang kita banggain. Pasti akan kita keluarkan juga jurus kebanggaan kita. Kan begitu. Teman-teman sekolah bertahun-tahun, misalnya di luar pulau, kuliah dan sebagainya, tiba-tiba pulang ke rumah. Kan pasti ada yang dibawa. Ibu, bapak nih, saya bawa ijazah. Saya udah lulus. Ada prestasi. Iya enggak? Dan sekarang kita ketemu, pengen ngarepin ketemu Nabi dalam mimpi. Prestasinya apa? Sholat molor. Ya kan? Azan jam 12, zuhur, sholat setengah 3. Asar jam setengah 4, sholat setengah 6. Tahajud gak pernah, ya. Witir gak pernah. Terawih aja kadang-kadang ngeliat imam, wah imamnya lama nih. Gak usah terawih dulu dah. Nah begitu mau ketemu Nabi apa kagak malu? Bukannya gak boleh ya, ya agak paham loh. Ntar teman-teman kesimpulan, oh Pak Ustadz gak boleh mikiran ya. Gak boleh silakan itu, kenapa gak malu? Apa gak malu? Dulu saya juga ngarepin, apa awal-awal pengen banget. Tapi alhamdulillah ini belum ngamalin gitu. Tapi lama-lama saya mikir, ntar saya kalau ketemu Nabi, saya bilang apa sama Nabi? Kadang kita ketemu orang tua aja malu. Andai kata udah misah gitu, ketemu saudara yang udah lama gak ketemu, pasti kita malu. Karena kita merasa belum berhasil. Tapi coba kalau teman-teman berhasil. Ya kan, misalnya Kang Saddam udah punya agen Lopis sendiri. Ya kan, gudang Lopis sendiri. Sampai ada gudangnya Lopis. Wah ya kan, sini cabang. Mas Didit misalnya berhasil. Apa ayamnya, gepreknya, buka cabang. Terus kita ketemu sama saudara kita udah lama gak ketemu. Kan kita juga bangga. Alhamdulillah nih begini. Nah itu sekarang kita ke Nabi begitu. Apa yang akan dibanggakan di hadapan Nabi nanti kalau kita prestasi ibadahnya seperti ini? Makanya ada ulama sih, ada juga ulama para wali-wali itu di kitab Kasyaful Auliya disebutin juga. Ada ulama, banyak lah sedikit. Banyak ulama yang ketika nanti ditawarkan bisa ngelihat Allah di surga dia kagak mau. Kan kita mau pengen ya kan? Ya di antara keistimewaan penduduk surga itu 3. Satu, ya, dia bisa menikmati fasilitas surga tanpa ada hambatan, itu jelas ya. 2, ya, dia bisa mendengarkan kalam Allah langsung. Jadi Allah nanti akan membacakan Al-Quran. Ya, kita bisa bayangin tuh ya, kita dengerin Muammar aja, oh mantap banget. Bismillah, gitu kan. Itu kita udah senang aja tuh. Kita dengerin imam-imam yang enak-enak yang merdu-merdu suaranya itu deh. Itu ntar Allah yang bacain. Bisa kita bayangin tuh betapa nikmatnya itu. Yang ketiga langsung bertatapan dengan Allah. Ya Allah alam jangan dipikirin kok kayak gimana ya. Ya nggak boleh tuh. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Nah, itu akidah rusak tauhidnya. Mujasimah namanya, menjisimkan Allah. Gimana caranya Allah ntar yang ngituin cara gimana? Nah intinya ketika ada pilihan ketiga nanti bertemu Allah, itu para wali itu banyak yang nggak mau. Saya nggak mau ah. Saya dengan menyaksikan ciptaan Allah aja saya udah kagum dan saya malu. Nanti kalau saya masuk surga, walaupun saya dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, terus nanti dipertemukan oleh Allah, apa yang akan saya banggakan di hadapan Allah? Lawang saya masuk ke surga aja gara-gara Allah. Tuh, para wali itu kayak gitu. Nggak kayak kita sosokan. Ya kan? Wah, gue mah pasti masuk surga. Wah, ada pasti ya. Surga mbahmu. Warubama dan ada kalanya istaja butuh apa kasfuhu menyingkap goibun yang tadi tuh fenomena gaib ila syai'in kepada sesuatu min takbiril ahlami berupa dari takbir mimpi ila syai'in pada sesuatu min takbiril ahlami berupa dari mimpi. Tuh, maka ada kalanya kadang-kadang ketika kita mimpi itu nggak bisa diterjemahin, harus dipikirin. Ini maksud saya mimpi ini apa ya? Gitu. Nah orang soleh itu, ya ingat, orang soleh itu beda bagi kita orang awam. Kalau kita orang awam karena kebanyakan dunia,
mimpinya aur-auran. Tahu aur-auran? Kagak jelas dan nggak bisa ditafsirin. Apa yang mau ditafsirin? Orang kita otaknya banyakan dunia. Beda sama orang soleh. Kalau orang soleh, dia mimpinya itu bisa jadi kenyataan, bisa ditakwil, bisa ditafsir. Banyak orang yang ya tadi ya, mungkin teman-teman yang di grup talim online itu sudah lihat tuh ya. Ada orang nanya tentang tafsir mimpi. Saya mimpi begini Pak Ustaz gitu. Pertanyaannya lo orang soleh bukan itu dulu. Kalau lo orang soleh, penafsiran dalam mimpinya bisa. Jadi mimpi lo bahasa kasar gitu ya. Mimpi kamu bisa ditafsirkan kalau kamu soleh. Jadi syaratnya dulu. Syaratnya kamu soleh. Saya mimpi begini Pak Ustaz, bisa ditafsirkan. Dan sekarang mau mimpi apapun kalau kita yang nggak soleh nggak bisa ditafsirin. Itu kembang mimpi doang. Bahkan kalau jelek itu biasanya dari setan. Kenapa ada setan bisa masuk dalam mimpi kita? Karena kebanyakan dunia. Karena udah selesai. Maksain harus, tapi saya harus tahu takwilnya gimana, tafsirnya gimana. Nggak bisa ditafsirin. Lo bukan soleh, maksudnya gitu. Beda kalau orang soleh. Nah makanya kenapa orang ketika dia sholat kalau minta ini sholat minta kita ini istikharah. Ya, tadi istikharah ya. Istighothah gitu. Panjangan gitu. Istikharah minta di antara dua pilihan kan gitu kan. Sebetulnya bukan dua pilihan, satu pilihan juga enggak masalah. Jadi untuk menetapkan satu pilihan, wah saya besok kerja nih, kerja apa enggak ya? Nah, maka kita sholat istikharah, berangkat kerja gitu. Dan seterusnya. Nah, itu ketika kita istikharah itu enggak semuanya lewat mimpi. Makanya yang bisa lewat mimpi itu kalau orangnya soleh. Kalau kebetulan pas istikharah prosesnya itu dia soleh. Pagi puasa, ya kan? Nggak ngomongin orang, ya kan? Terus malamnya sholat istikharah. Terus kita mimpi, bisa jadi itu mimpi ditakwilin, bisa ditafsirin karena proses istikharahnya itu sampai ke mimpinya dia dalam kondisi kesolehan. Paham ya? Nah sekarang kalau sholat kagak, sholat 5 waktu kagak. Ya kan, dia minta sholat istikharah tadi, minta pendapat kepada Allah, maksudnya gitu. Sholatnya ditinggalin tadi, sholat 5 waktu ditinggalin. Baca Quran gak bisa, boro-boro puasa baca Quran gak bisa. Terus malam ujuk-ujuk, wah gue pengen punya hajat nih, gue pengen ini nih, gue bingung nih, gue sholat istikharah, kata orang-orang sholat istikharah, dia sholat istikharah, belum sholat isya sholat istikharah, kan goblok. Ya terus kemudian dia mimpi, dia mimpi nih, ini kan besok kemudian dia nanya. Ustaz saya begini-begini. Lah ya kayak gitu kan gak bisa ditafsirin. Sebab istikharahnya dia bukan dalam posisi soleh. Wah saya mimpi dipatok ular Pak Ustaz. Ya kan gak bisa ditafsir lu patok pendruwo deh. Sebab kondisinya dia bukan dalam soleh. Kecuali dia misalnya 3 hari sebelumnya puasa berturut-turut gitu ya. Terus dia zikir diperbanyak gitu ya. Jadi satu hal itu juga merupakan proses, nggak ujuk-ujuk sholat istikharah itu enggak. Makanya mimpinya ulama itu bisa ditafsirin, beda sama mimpinya kita orang awam. Mimpinya ulama itu pasti ada penafsirannya, tapi kalau mimpinya kita orang awam, maaf, kita kan kadang-kadang soleh, kadang-kadang kagak. Nah di saat soleh bisa aja ditafsirkan. Misalnya kayak gini nih, teman-teman pagi kebetulan tadi puasa Rejab, ya kan, terus makannya sedikit, dari maghrib ke isya nggak ngomongin orang, malamnya ngaji, boleh, soleh banget ya, soleh, sampai habis itu kemudian pulang sampai rumah tidur mimpi. Nah itu bisa ditafsirin. Kebetulan dalam seharian ini kita soleh. Tapi kalau sholat kagak, kerjaan ngomongin orang, fitnah orang, malam-malam istikharah, nggak disambar geledek gitu bagus itu. Maksudnya nggak begitu kayak gitu kan nggak bisa ditafsirin. Ya jadi yang bisa ditafsirin itu ketika dalam kondisi kesolehan. Cuman memang kesolehan kita orang awam itu kan naik turun. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang kagak. Kalau lagi kayak gini nih, soleh nih. Pagi misalnya puasa Rejab, kan siang nggak ngomongin orang, istirahat, bahkan mungkin taklim, di rumah belajar sendiri, kadang-kali gitu ya. Nah, terus maghrib ke isya kagak ngomongin orang lagi, makan seadanya secukupnya, sholat maghrib, sholat isya, terus ngaji. Ya itu bisa tuh. Andai kata ntar mimpi ternyata, wah apa nih? Nah itu bisa ditafsirin, bisa ditawilin. Tapi kalau pas lagi nggak soleh, ya nggak bisa ditafsirin. Gitu. Nah itu yang membuka tadi kasyful ghaib ya. Wa amakana dan adapun ya ada kalanya juga boleh. Wa amma dan adapun ilmu
karena yang adanya minaz zahiri dari zahir. Fayazunnu maka menduga Fayazunnu maka menduga zona yazunnu maka menduga siapa annasu manusia annabihi sesungguhnya dengan ilmu al yaqozo yang sadar yaqozo tadi ya penuh kesadaran wa annal yaqozota dan sesungguhnya kesadaran itu aula lebih utama bil ma'rifati dengan makrifat. Wa annal yaqozota dan adapun ya kondisi apa tadi sadar ya, itu aula lebih utama bil ma'rifati dengan makrifat ma'a annahu ma'a di situ walau ya ma'a di makna lakin ma'a walaupun annahu sesungguhnya dia itu la yubsaru tidak bisa melihat fil yaqozati dalam alam yang sadar. Itulah yubsaru tidak bisa melihat fil yaqozati dalam alam yang sadar apa syai'un sesuatu min alamil ghaibi dari alam ghaib. Min alamil ghaibi dari alam ghaib. Jadi menyaksikan kehebatan kekuasaan Allah yang disebut dengan makrifat. Kalau dibandingkan lebih afdol mana? Makrifat ketika dia tidur dalam artian apa? Tidak terjaga ya. Atau dalam keadaan yaqozoh, dalam sadar. Walaupun secara kasyaf, secara makrifatnya nggak terlalu gede. Ya kita cuma ngeliat gini aja, saya ngeliat teman-teman, saya ngeliat pemandangan. Dibandingkan ketika kita tidur, gitu ya, kita melihat alam gaib. Bahkan tadi lah misalnya ketemu para nabi, para ulama. Mana yang lebih utama? Nah, menurut Imam Ghazali, mengetahui ma'rifatullah dalam alam yaqozoh, dalam alam yang sadar, itu jauh lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan di alam mimpi. Kenapa? Karena kalau di alam mimpi itu sifatnya batin, penuh reka-reka, dan bisa saja bohong. Kan begitu. Sementara kalau di alam zahir itu udah pasti. Teman-teman melihat gunung, itu bukti kekuatan Allah, kehebatan Allah, bisa nyiptain gunung tanpa tiang, tanpa pondasi, tanpa konstruksi, bisa berdiri tegak. Ya, itu teman-teman melihat dengan mata kepala. Ya, itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin dibikin sama setan. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman di alam mimpi, misalnya gitu, ketemu ada seseorang yang mengaku sebagai wali kutub. Saya adalah wali kutub. Mulai sekarang kamu jadi murid saya. Mulai sekarang kamu pinter, bisa ngobatin orang, misalnya gitu. Misalnya gitu ya, terus diajak ke alam jin misalnya. Wah, ini kamu saya ajak. Terus kembali, ini diadu. Kan kalau secara cerita udah katakan yang tadi. Kalau ini mah kayak cuma naik gunung doang. Ya kalau yang ini wah hebat alam jin. Nah, ini kalau diadu mana yang lebih utama? Yang sadar yang utama. Karena yang sadar itu udah pasti, itu dari Allah. Tapi kalau yang dalam mimpi belum tentu. Bisa aja jin, bisa aja setan. Ya balik lagi tadi ke masalah mimpi. Makanya semua mimpi itu belum tentu bisa ditafsirkan. Tergantung lo soleh apa kagak, lo ulama kagak, ngajinya kagak becus, baca Quran kagak bisa, sholat telat mulu. Ya kan nggak pernah ada bagusnya. Terus mimpi pengen ditafsirin. Mau tafsirin apaan? Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi apa ru'yah qadzah itu seperti itu. Kita gini, wa ma yubsiru baina wa madan adapun sesuatu yubsaru yang terlihat bainan naumi antara tidur wal yaqazati dan sadar itu aula lebih utama bil ma'rifati dengan ilmu ma'rifat mimma saking perkara mimma dari perkara yubsaru yang terlihat min tariqil hawasi dari jalan panca indera
Yubsaru yang terlihat min tariqil hawasi dari panca indra. Tuh. Jadi tetap aja yang hebat itu tetap panca indra, karena teman-teman hadir di bumi ini, kita hadir di dunia ini tujuannya untuk menyaksikan. Makanya bolak-balik saya sampaikan ke teman-teman tuh. Kenapa syahadat lafaznya asyhadu alla ilaha illallah? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan pertanyaannya apa? Kita pernah lihat Allah? Nggak pernah kan? Yang kita lihat apa? Sunillah. Yang kita lihat apa? Kekuatan, kehebatan, tanda-tanda kebesaran Allah. Kan begitu? Sunillah itu kekuatan Allah, kebesaran Allah, ciptaan Allah, itulah yang menjadi bagian kita menjadi seorang yang bersaksi. Dengan menyaksikan kehebatan Allah berarti ada Allah, ada yang menciptakan. Kan gitu? Dengan kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa berarti ada yang membuat. Nah, yang membuat itu adalah Allah. Makanya Imam Ghazali ketika ketemu orang Mu'tazilah rada ateis. Imam Ghazali punya tetangga Mu'tazilah. Dia bilang, Imam Ghazali, kamu ini gimana cara ngajarin tauhid ke orang awam? Ya, ke orang awam, misalnya katakanlah petani di kampung. Gimana cara ngajarinnya? Sementara mereka nggak ngaji. Mereka cuma sholat, puasa. Ya standar orang-orang awam gimana sih? Belum tentu ada ilmunya. Gimana? Terus kata Imam Ghazali, justru petani itu orang-orang awam yang berkebun kerjanya nggak seperti kita, ya, kita mau jadi chef dan sebagainya, itu lebih pintar dari kita. Terus diajak tuh orang Mu'tazilah jalan-jalan ke tempat yang daerah itu, di desa itu adalah mayoritas petani. Terus diajak, terus dia duduk, dipanggil satu petani. Wahai petani, wahai bapak, apa yang bisa kamu terangkan tentang Allah? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada Allah? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada Tuhan? Ini kan kalau orang awam susah loh meneranginnya, ya kan? Terus tuh petani gampang aja. Wahai imam, buat kami itu mah gampang. Gampangnya gimana? Coba terangkan kepada kami. Kita pengen tahu, bisa nggak kamu nyampe ke situ? Bisa imam. Terus ditunjuk ontaknya yang sedang membawa gandum ya, sama kayak kita mah bawa padi lah gitu ya. Ontanya sedang membawa rerumputan gandum tadi di bawah. Wahai imam, lihat. Setelah onta itu berjalan ada jejak. Setelah onta itu sampai di situ ada kotorannya. Setelah onta itu sampai di sana diletakkanlah rumputan gandum tadi. Jejak kotoran unta dan rerumputan yang dibawa si onta itu menandakan ada yang membawa. Ada jejak berarti ada orang yang melewatinya, ada sesuatu yang melewatinya. Dalam hal ini adalah onta. Ada kotoran onta berarti ada ontanya. Nggak mungkin ujuk-ujuk, ada sendiri. Mungkin ya? Nggak mungkin. Ada sesuatu yang berpindah dari satu ke tempat yang lain, ada yang membawanya, dan itu onta. Saya mengetahui Allah dari situ. Kalau yang hal kecil ini saja ada yang melakukan, apalagi yang menciptakan alam semesta ini, pasti ada yang membuat. Hebatnya petani ya, soalnya petani sono, kan pinter-pinter. Petani sini, ya kan? Nah, itu hebatnya orang-orang tasawuf ya. Dia nggak ngambil logika, wah harus begini begitu kayak orang-orang kampus. Enggak, simpel aja. Dan Allah itu mengetahui itu. Dan ketika Allah mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita, itu hakikatnya mau diapain pun tetap begitu. Gampangnya begini. Saya ngelihat Kang Sadam lagi bikin pondasi misalnya gitu ya. Di Cikarang lagi bangun. Terus pas Kang Sadam lagi bikin pondasi bangunan di rumahnya, saya tanam emas. Jarum emas misalnya gitu ya. Saya tanam jarum emas 5 gram. Saya tempelin. Nggak ada yang tahu kecuali saya. Lalu kemudian dibangunlah pondasi tersebut, selesai. Kang Sadam nggak tahu kalau di dalam pondasi itu ada jarum emas seberat 5 gram. Yang tahu saya. Saya bilang, Kang, itu di dalam pondasinya ada 5 gram. Terus saya kembali ke Jakarta. Kelihatan nggak pondasi yang di Cikarang? Cikarang Jakarta. Kalau kadang 10 meter nggak kelihatan. Paham ya? Kemudian kita berangkat ke Jakarta. Kita bilang sama orang-orang, itu di pondasi rumah yang Kang Sadam bikin, tanah Kang Sadam bikin, itu ada jarum emasnya. Padahal kita nggak ngeliat. Tapi karena kita yang naruh, kita tahu. Paham ya? Allah itu seperti itu. Saya nggak bisa teman-teman lihat bagaimana sifat saya, karakter saya, hati saya seperti apa. Teman-teman nggak bisa lihat. Tapi Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang nanam saya. Tahu maksudnya? Kita bisa aja secara zahir ya masuk ke alam yang lebih hebat misalnya gitu, alam gaib dan sebagainya, bisa aja. Tapi hakikatnya secara batinnya itu tetap Allah yang tahu.
Nah, kekuatan zohir dengan melihatnya kita dengan panca indera, teman-teman bisa megang, teman-teman bisa ngopi, minum dan sebagainya, itu lebih hebat sebetulnya dibandingkan ma'rifat di dalam mimpi. Karena kalau ma'rifat dalam mimpi itu nggak bisa jadi kepastian ilmu. Tapi kalau yang zohir, yang tampak itu pasti sebuah ilmu. Gitu ya. Makanya bolak-balik deh yang kecil-kecil misalnya. Coba deh bangun, pas bangun pagi lihat bapak ibu kita. Alhamdulillah mama saya masih hidup, masih bernapas. Itu sebetulnya panca indera kita yang menjadi saksi itu. Kalau teman-teman bayangin kayak gitu, abong gak nangis. Yang udah punya anak misalnya masih hidup kadang-kadang, ya, saya itu bangun tidur, Om Iki misalnya gitu, bangun, mendusin gitu ya, lihat, alhamdulillah istri gue masih hidup. Oh, ya apa perlu pegang napasnya itu masih hidup lah ya, gitu. Tapi coba sekali-kali deh. Ya, kalau yang belum punya pasangan ya udah ibu kita aja lihat. Ibu kita masih hidup. Alhamdulillah ibu saya masih hidup. Terus ibu kita beres-beres, alhamdulillah ibu saya masih hidup, masih beres-beres. Itu kehebatan yang luar biasa sebetulnya siap bangun. Atau minimal diri kita sendiri ketika kita bangun, alhamdulillah saya masih bernapas. Coba bayangin kata-kata teman-teman pulang dari sini, nyampe rumah nggak bisa bangun. Gimana? Kan kita nggak pernah ngebayangin itu. Padahal itu min ayatillah, itu sunillah. Itu diantara ciptaan Allah, itu diantara tanda kesaksian yang Allah siapkan kepada kita supaya kita nanti bisa mempersembahkan itu di hadapan Allah. Nanti di akhirat itu teman-teman ditanya, lo di dunia ngapain aja? Lo waktu di dunia itu nyaksiin apa aja? Nah sambil nyaksiin itu kita disuruh ibadah. Simpel gak? Simpel itu. Ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman agak bingung gitu ya, coba dari hal-hal kecil. Betapa kita bisa bernapas, di sisi lain orang harus bayar oksigen untuk napas, masuk rumah sakit ICU dan sebagainya. Itu sunillah, itu ciptaan Allah. Ya. Bagaimana kita bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Di sisi lain orang harus pakai kursi roda. Bahkan ada yang nggak bisa pakai kursi roda, udah ngejengkang aja di kasurnya, tiduran, dia nggak bisa, ya makan aja disuapin. Ya, buang air dicebokin dan seterusnya. Kita masih bisa cebok sendiri. Coba hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu sunillah itu. Dan itu dialami saat tidur atau saat melek. Melek, saat sadar. Makanya yang saat sadar itu nilainya lebih utama dibandingkan saat tidur. Wallahu a'lam bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.